sambutan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor sekaligus membuka secara resmi kepada yang terhormat Bapak Insinyur Raden Subiantoro WAPD MM, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi besar kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, para sahabatnya, sampai dengan akhir zaman setelah berikutnya. Yang saya hormati Pak Kabid PP, Pak Fadli, beserta dengan Kasih Pengurangan Sampah Ibu Nur, dan juga para panitia yang ada di Dinas Lingkungan Hidup khususnya di bidang PP. Yang saya hormati dan saya banggakan para peserta sosialisasi pengurangan sampah di wilayah Kecamatan Cibinong khususnya kelurahan. Mohon izin, kelurahan ada berapa Pak Camat mewakili? 13 kelurahan ya. Sebentar nanti saya cerita ya. Pak Fadli dan Bu Nur sudah menyiapkan sambutan. Nanti akan saya bacakan. Para ibu-ibu PKK, terima kasih kehadirannya. Meskipun ibu PKK juga ada tugas penting lagi, yaitu tugas keluarga, namun demikian ibu-ibu ini bisa hadir pada acara ini, dan sekaligus saya mengucapkan selamat Hari Ibu Kartini di tahun 2024. Mudah-mudahan ibu-ibu di Kecamatan PKK Kecamatan Cibinong lebih tangguh dan membawa gender di Kecamatan Cibinong dan khususnya serta Kabupaten Bogor umumnya. Yang saya hormati para ketua RW atau ketua RT serta dari perwakilan kecamatan, terima kasih atas keberadaannya. Kemudian Pak Supadio yang rajin memvideo, di mana-mana divideokan terus sama Pak Hadi ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan saya masuk media sosial, tapi media sosial yang positif Pak ya. Gimana pressernya, aman presser? Aman, kurang presser ya? Bisa, aman ya? Sudah ada itu pendampingan dari Bang Jabar? Bang Jabar belum selesai Pak. Hah? Belum selesai. Kenapa? Kurang tahu Pak, belum selesai. Nanti saya tanyakan ke Pak Budi deh. Terima kasih. Permasalahan gini nih, coba kalau saya nggak ada Pak Kabid, karena saya tidak tahu permasalahan di Pak dengan Pak Badio ya. Yang saya hormati para peserta diklat, baik Bapak dan Ibu yang telah hadir pada saat ini, masyarakat di wilayah Kecamatan Cibinong, serta RT RW, serta khususnya di Cibinong dan umumnya di Kabupaten Bogor, yang saya hormati, mudah-mudahan diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selanjutnya, sebelum saya membacakan yang sudah disiapkan oleh panitia ini, kita masih bulan Syawal. Di bulan Syawal ini mudah-mudahan sekaligus saya mohon maaf secara pribadi maupun secara kedinasan apabila sebelum-sebelumnya kekhilafan saya baik sengaja maupun tidak sengaja dapat dimaafkan. Ya. Sekaligus juga saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri serta Lebaran 1445 Hijriah yang sedang merayakannya, dan mudah-mudahan kita di bulan Syawal ini seperti bayi yang lahir lagi, suci kembali, bersih, dan kita bisa melakukan ibadah yang sesuai dengan oleh kita semua. Nah, jadi ini yang saya hormati, proses sampah di Kota Bogor ini seakan tidak pernah berhenti. Upaya pemerintah di tingkat Kabupaten Bogor mengatasi sampah terus berlanjut dengan berbagai program kegiatan masalah persampahan itu kompleks. Jadi ini tingkat ini selama 2 hari Pak Kabid ya. Jadi mohon di juga kenapa kita ini dilaksanakan di hotel gitu kan. Karena yang pertama fasilitas saya di dinas itu tidak memungkinkan. Itu yang pertama.
Kedua, ruang rapat di dinas LH itu juga sangat terbatas. Dan juga ini karena 2 hari kami di dinas LH tidak ada kamar, Pak. Betul ya, Pak Bali, betul ya? Tidak ada kamar, ya kan? Nah, terus kedua, tidak ada dapur catering, ya, tidak ada meja makan catering, tidak ada tempat restoran, itu ya. Nah, kantin nggak cukup kan? Kita nggak bisa apa? Bertukar pikiran, silaturahmi, masa di kantin? Kantin belakang tuh di Bu Eli, Po Eli, nggak mungkin nanti gabung dengan wartawan, repot nanti curhatnya bukan ke Pak Fadli, malah ke wartawan. Akhirnya nanti masuk orang yang negatif, kan? Nah, kalau ke Bu Nur, ke Pak Fadli kan nanti kan ada timbal balik, ada solusi. Yang lupa yang saya hormati dari Provinsi Jawa Barat, narasumber, nanti mungkin narasumber ini bisa memberikan masukan pada Bapak Ibu sekalian yang hadir pada saat ini, karena para narasumber ini saya salut kepada Bapak Ibu sekalian di sini yang hadir, karena selain beliau ini juga sibuk dalam pekerjaan masing-masing, beliau sempat datang ke Cisarua. Jadi alhamdulillah nih Pak narasumber bisa memberikan sejelas-jelasnya. Di sini sudah siapkan ember, berapa nih? Ember tumpuk. Nanti ini bisa kata Bu Nur, kata Pak Fadli, ini bisa mengubah dari sampah organik menjadi kompos, nanti bisa digunakan. Ini dikasih nggak di Bu Nur? Dikasih, gratis. Nah, alhamdulillah, gitu ya. Hadirin yang saya hormati, kegiatan saya manusia yang sudah pasti menghasilkan sampah. Saya belajar dari Pak Fadli, kata Pak Fadli, kita tuh menghasilkan 0,8 kan? Sampah per orang, per 0,9 yang dihasilkan oleh manusia yang menghasilkan sampah. Saya ceritanya curhat nih ke Bapak Ibu sekalian nih. Setiap hari, setiap apa saya baca media sosial, koran, dan juga kadang-kadang saya ber-WA dengan Pak Izin Bupati, Pak Asmawa, masalah sampah liar. Sampah liar itu memang kita sebagai manusia yang menghasilkan sampah. Cuma nanti kita dinas LH ini harus gimana mensiasati agar sampah ini dapat diminimalkan. Nah ini saya masih berpikir gimana nih Pak Fadli supaya masyarakat sadar, karena setiap manusia itu, siapa lagi Kabupaten Bogor, kalau nggak salah jumlah penduduk di Kabupaten Bandung itu kurang lebih sampai 400.000 ya kalau nggak salah. Ada yang sama nggak? 400.000 ya, 400.000 kepala keluarga kalau nggak salah, kurang lebih segitu. Nah, ini sampah biasanya cukup banyak di situ. Kalau bukan 400.000 penduduk, kalau di misalnya mohon maaf di Pandeglang, di Lebak, itu sebenarnya sedikit Pak, karena orangnya sedikit, betul ya? Kita Cibinong kan orangnya banyak, RT, RW juga. RW di Cibinong ada berapa mili ya satu kelurahan ya? Rata-rata. Satu RW itu berapa kakak? Tuh, 100 kakak. Kalau di Pandeglang, di Lebak itu nggak sampai segitu. Wajar kita kalau bersaing dengan Lebak ataupun Pandeglang, kita masih kalah karena jumlah sampah yang dihasilkan sudah otomatis kita lebih banyak. Oleh karena itu, makanya ini kita tidak bosan-bosan mengadakan sosialisasi, mengadakan penyuluhan, mengadakan bintek ini untuk mengurangi sampah-sampah yang tidak langsung dibuang ke Garuga. Kemarin saya sebelum bulan puasa saya datang ke Garuga dengan Pak Fadli. Itu Garuga Pak tingginya tuh waduh berapa meter? 15 meter. Tugu pada kasa aja yang di Bakamadang itu hanya 10 meter. Tuh. Kapan Pak ya tugu pada kasa yang di lingkaran Bakamadang yang dekat jalan tol itu 10 meter. Ini kata Pak Kabit sampai 13 meter. Jadi lebih tinggi lagi.
Kan tidak mungkin sampah itu kita istilahnya bahan baku langsung diangkut oleh pasukannya Pak Fadil langsung dibawa ke Garuda. Oleh karena itu kami terima kasih sekali kepada Bapak Ibu sekalian yang peduli terhadap persampahan, khususnya sampah-sampah yang masih mentah, dipilah-pilah menjadi sampah yang bermanfaat, yang berguna, dan yang tidak berguna kita angkut ke Garuda, yang berguna itu kita olah lagi menjadi sampah-sampah yang berguna bagi kita semua. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah itu sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang diperlukan dimanfaatkan masyarakat dalam pengolahan sampah. Masih bertumpu pada pendekatan akhir atau end of T, yaitu sampah diperlukan, diangkut, dan dibuat ke tempat proses akhir sampah, sedangkan pengolahan sampah yang efektif adalah dengan mengurangi timbulan sampah dari sumber sampah yang masih memerlukan memisahkan sampah untuk mempermudah proses pengolahannya. Hadirin yang saya hormati, pembinaan masyarakat pengolahan sampah adalah dengan melakukan perubahan bentuk perilaku yang didasarkan pada kebutuhan atas kondisi lingkungan yang bersih. Kemarin Pak Kemendagri, Pak Tito Karnavian, Mendagri, membuka acara hari ulang tahun otonomi daerah. Pernah dengar mungkin ya? Ada ya? Nah, di situ beliau itu, kayaknya yang salah. Jadi Pak Menteri Dalam Negeri, kenapa penyelenggaranya di Surabaya? Karena Surabaya itu, bukan saya promosi ya, ini apa adanya, itu bisa mengurangi derajat Celcius iklim, perubahan iklim yang tadinya 32 derajat sampai dengan 33 derajat di Surabaya. Di Surabaya sekarang sudah mencapai mengurangi 2 derajat, 29 derajat sampai dengan 31 derajat. Nanti kalau ada anggaran Pak Fandi, mungkin ini dari Cibinong kita ajak ke Surabaya, Pak. Kan kita melihat, kok bisa gitu Surabaya bersih. Surabaya punya kali juga, kita punya kali juga. Surabaya punya TPS ataupun sebagainya, kita juga punya TPS. Surabaya punya pengurangan sampah, kita juga harus punya pengurangan sampah. Nah, ini nanti saya mohon doa Bapak Ibu sekalian, Ibu PPKK, kita doakan semoga sepanjang umur Pak Fadil bisa berpikir, Bu Nur bisa berpikir, mudah-mudahan kita bisa melihat studi banding. Pernah nggak Bu Nur anggota teman-teman saya nih yang yang bisa memilah sampah ini bisa studi banding? Sudah pernah belum? Sudah? Tahun berapa? Saya belum lahir, Bu, 18 Bu. Saya belum lahir. Nah, Bapak Fadil udah lahir belum di DH? Ya, belum. Saya belum lahir di DH, Bapak Fadil belum lahir di Pemda. Tapi Bapak Fadil teranggarkan coba, kita ajaklah. Kita seleksi, nggak mungkin semua ya, karena angka terbatas. Kembali coba di seleksi ini berapa orang, misalnya 10 orang, 20 orang. Karena sampah ini nggak mungkin kita di sini diklat ini, nanti narasumber kita bawa juga ke sana, kita juga bawa wartawan dan sebagainya. Nggak mungkin kita hanya praktik ini kalau tidak langsung on the spot. Kayak Pisah juga kan, Pisah itu juga kan nggak mungkin kita hanya di situ saja lihat. Kita lihat apakah di daerah Surabaya itu bagus atau tidak bagus. Kalau bagus, alhamdulillah. Kalau kita kurang bagus, kita contoh Surabaya. Benar nggak, Pak? Terus masyarakatnya kita lihat, karena Cibinong ini merupakan kota, sangat kota Cibinong. Sama dengan Surabaya, kota juga, cuma berskala kecil. Gitu. Nah, kota ini kita sebagai contoh, apalagi Pak meskipun PJ ya,
Pak Bupati Pak Asma Tosepu, beliau sedang giat-giatnya mengadakan lomba. Jadi saya diperintahkan dengan Pak Fadil dengan Bu Nur untuk melombakan kecamatan. Nanti ke depan kita anggarkan Pak Fadil ya untuk lomba kelurahan di kecamatan Cibinong. Setuju ya? Nanti yang juara dikasih hadiah umroh, yang nggak juara yang tingkat ke-13 atau 14 kita kasih hadiah buta. Kalau buta, kebayangan yang gendut, yang botak, yang ada giginya taring itu buto hijau, itu. Nah, ini kan berbuat motivasi kan. Tingkat 1 umroh, yang juara 13 itu mendapat buto. Setuju nggak Pak Camat nih? Setuju nggak? Nah, setuju ya. Demikian yang perlu saya sampaikan. Hadirin yang saya hormati, ke depan kemitraan semacam ini akan semakin dibutuhkan dan tetap dijaga bersama-sama untuk mewujudkan lingkungan hidup yang lebih baik. Selamat mengikuti kegiatan ini, mudah-mudahan kegiatan ini mendapatkan manfaat kepada kita semua. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami buka acara sosialisasi pengurangan sampah secara resmi. Kami buka. Bagi kita semua, amin ya rabbal alamin. Tertanda kepada Dasi Hidup Kabupaten Bogor, Insinyur S. Subiantoro, APD MM.